Ya Tuhan adalah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah seperti pujian yang kami nyanyikan, kami rindu seperti rusa yang haus akan sungai, air sungai. Biarlah Tuhan kami rindu firman-Mu boleh sekali lagi. Tuhan terjemahkan melalui pekerjaan Roh yang Kudus ke dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan waktu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Amin. Shalom saudara sekalian. Ya, saya bersuka cita hari ini boleh kembali bersama-sama di GSRI Sunter, bersama-sama beribadah dan menyembahkan Tuhan ya. Nah, baik saudara sekalian, kita akan merenungkan satu tema, tapi sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan yang terambilkan dari jalan nih. Dibantu ya, oke. Ya, nah ini dia saudara ya. Kita baca satu bagian saja, nanti yang satu bagian lagi pada waktu kita sampaikan renungan firman, langsung kita akan membahasnya. Yang terambilkan dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini saya ingin mengajak bapak-bapak sekalian bersama saya. Ayat pertama, saudara-saudara sekalian bersama saya. Lalu ayat kedua, ibu-ibu, saudari sekalian. Demikian kita bergiliran sampai dengan nanti ayat yang ke-11 ya. Bapak-bapak dulu ya, saudara-saudara kaum pria dulu. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari, pria dulu ya, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesempatan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ayat 11 kita baca bersama sekali lagi, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, saudara sekalian, seperti yang sudah diberikan, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah reconciliation with God. Nah, tema ini sebenarnya bisa langsung diterjemahkan kalau bahasa ini rekonsiliasi dengan Allah, saudara. Tapi saya sengaja memakai dua kata supaya lebih jelas, pemulihan relasi dengan Allah. Pemulihan relasi dengan Allah. Nah, saudara sekalian, terutama ayat yang kita tekankan pada hari ini adalah baik secara keseluruhan dalam konteks, tetapi terutama penekanan di dalam ayat yang pertama dan ayat 11. Next, ya. Nah, itu saya kutipkan dalam NIV, saudara. Kenapa? Karena ada kata reconciliation di situ. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Not only
di ayat 11-nya, not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Ya, tadi kita sudah baca saudara ayat yang 11 yang mengatakan ayat 1 ya, demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 11 tadi kita sudah baca, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, pendamaian itu memakai kata reconciliation atau rekonsiliasi di dalam bahasa Indonesia ya saudara sekalian. Next. Nah, saudara sekalian, ada dua bagian besar akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah reconciliation with God is the basis of all reconciliation. Pemulihan relasi dengan Allah adalah dasar semua rekonsiliasi, dasar semua pendamaian. Nah, di dalam Roma yang tadi kita sudah baca ayat pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, itu pertama ada kalimat saudara saya ingin katakan di sini, if you cannot trust God, you cannot trust anything else. Apakah kalimat ini betul, saudara? Jika Anda tidak bisa percaya kepada Allah, Anda tidak dapat percaya kepada hal apapun. Setuju nggak, saudara, dengan kalimat ini? Ya, if you cannot trust God, you cannot trust anything else. Waktu saya renungkan, pertama kali saya dapat kalimat ini, saudara, apakah demikian? Ya. Nah, di dalam konteks tema kita pada hari ini, saudara sekalian, ada satu kepercayaan umum. Ya, umumnya dikatakan, saudara, bahwa Allah, memandang Allah itu secara umum di dalam wahyu umum ya, memandang Allah sebagai Allah yang otoritatif, khususnya lebih terlihat di dalam kalau kita dalam perjanjian lama, tapi ini dalam arti wahyu umum di dalam dunia umum. Otoritatif, angker dan kejam, menuntut persembahan dari manusia, artinya untuk datang kepada Allah kita harus melakukan sesuatu. Ya. Sebagai ganti daripada segala kekurangan kita, ya, biasanya dipakai istilah berbuat baik supaya jasa kita bisa dihitung. Ya. Secara umum demikian, saudara. Dan seringkali dikatakan kalau nanti ada satu kepercayaan dengan satu sistem timbangan, kalau baiknya kita lebih banyak daripada jahatnya, nah harap-harap semoga insya Allah mudah-mudahan ya kita dapat pergi ke sorga ya. Nah, dan di dalam berbagai macam kepercayaan, saudara, ada kecenderungan yang seperti itu. Ada pendapat yang selalu bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk menembus kesalahan kita. Nah, berarti di situ kita semua menyadari bahwa semua kita adalah orang berdosa karena harus menebusnya dengan perbuatan. Ya. Nah, tetapi di dalam prinsip firman Tuhan, khususnya di dalam tema kita mengenai pendamaian, dalam kekristenan hubungan manusia dirusak oleh dosa. Manusia itu, Anda dan saya, kita itu adalah musuh Allah. Kita jahat. Jadi itu dikatakan tadi di dalam Roma pasal yang kelima. Pada waktu kita masih musuh Allah, next. Allah sudah mati untuk kita, tadi sudah dalam ayat yang ke-8. Ya. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, inilah yang disebut dengan anugerah, saudara. Jadi pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita belum mengenal Tuhan, bahkan pada waktu kita dengan hidup kita bisa dengan beberapa cara. Ada cara yang seringkali, misalnya saudara kita tidak peduli dengan Allah. Ya, kita sibuk dengan kesibukan kita sehari-hari. Atau kita melawan Allah. Tidak melakukan yang seharusnya kita tahu harus kita lakukan. Ya. Nah, pada saat yang sedemikian, Allah telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Kita rayakan di dalam hari Natal, saudara. Hari Natal kita rayakan. Ya. Nah, lalu kita juga belum lama, saudara ya. Kita masih memasuki minggu-minggu setelah Paskah. Nah, pada Jumat Agung kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, lalu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan atau kita sebut dengan hari Paskah. Nah, pada saat kita belum mengenal, itu sudah berlangsung dalam sejarah. Sehingga ada kalimat yang mengatakan, ya, believing Christ died, that is history. Percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sejarah. Kita percaya tidak percaya sudah dirayakan, sudah diperingati. Ya. Tetapi believing Christ died for me, for you, that is salvation. Jadi percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi Anda dan saya, itu baru ada hubungan, saudara. Maka baru kita diselamatkan. Ya. Nah, saudara sekalian, ada 3 poin kunci di dalam hal yang akan kita renungkan mengenai khusus berhubungan dengan pendamaian dengan Allah.
Yang pertama, manusia adalah musuh Allah, tadi kita sudah katakan, dan kita memerlukan pendamaian. Jadi yang memerlukan pendamaian adalah kita, saudara. Dan bagaimana ini bisa kita sadari? Nah, ini yang disebut, saudara, dengan pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus belum bekerja, dalam arti Roh Kudus terus bekerja sebetulnya, tapi kita belum mengalaminya. Nah, maka seringkali yang terjadi adalah kita mendengar berkali-kali mendengar, tetapi seolah tidak ada hubungan dengan Anda dan saya, dengan kita. Sampai satu saat, saudara, pada waktu Roh Kudus bekerja, kita mulai terbuka. Nah, tadi bukan kebetulan ya, tadi dibacakan di dalam mengenai pendamaian di dalam 2 Korintus 5. Nah, itu ada satu ayat 17, saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu di situ memakai kata ciptaan baru itu kainos. Bukan hanya tahunnya yang baru secara waktu, ya, secara jam saja, secara kronos. Bukan hanya kita memakai sesuatu yang baru, itu disebutnya dengan kata prospatos, tapi di situ memakai kainos. Jadi satu jenis yang baru. Nah, saudara, saya kalau ingat ayat ini langsung ingat, saudara, bagaimana saya boleh menerima Tuhan Yesus Kristus pertama kali. Saya sudah ke gereja 4 tahun, menghafal ayat banyak, jadi juara hafal ayat. Ya. Tetapi hidup saya belum berubah, saudara. Sampai keluarga saya yang waktu itu belum Kristen semua, dia bilang, kamu ke gereja, tapi kok tidak berubah? Saya sampai nggak enak begitu, saudara ya. Malu juga nih juara hafal ayat di gereja, di sekolah minggu kelas besar, tapi belum mengalami perubahan. Akhirnya, saudara, saya ikut kursus Alkitab tertulis, ya, yang waktu itu dari Terang Hidup dari Bandung. Dulu masih pakai surat menyurat, saudara. Waktu saya ikut, saya kirim surat, waktu itu senang sekali ya. Saya mulai, wah ini kok bisa selalu menjawab pertanyaan. Satu saat, waktu sampai ke ayat 2 Korintus 5:17 di dalam pembahasan di dalam kursus Alkitab tertulis itu. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, waktu sampai di situ, saudara, kali itu saya betul-betul Roh Kudus mencelikan, Roh Kudus mencerahkan. Saya sadar saya orang berdosa, saya musuh Allah. Dalam arti musuh bukan kita merasa kita melawan Allah. Nah, seringkali membiarkan Allah. Atau saya berjalan sendiri, ayat saya hafal. Saya bahkan mendapatkan hadiah-hadiah dari hafal ayat di sekolah minggu. Tetapi saya tidak berubah, saudara. Nah, pada saat itu Roh Kudus menerangi saya, Tuhan, ampuni saya. Saya ada di dalam gereja, tapi belum di dalam Kristus. Nah, hari itu sudah pertama kali saya menerima Tuhan Yesus. Saya tidak lupa. Ayat terima Tuhan Yesus ada 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, pada waktu itu saya menerima Tuhan. Sejak itu saya berubah, saudara. Nah, itu tahun yang tidak akan saya lupa, tahun 71, saudara. Ya, saya berumur 12 tahun waktu itu. Pertama kali. Sejak itu berbeda, saudara. Saya mulai berubah. Ya, kalau dulu di sekolah saya dikenal cukup baik. Tapi di rumah dengan adik-adik dan kakak-kakak selalu suka ganggu, walaupun tidak sengaja. Ya, itu natur berdosa, saudara. Nggak sengaja langsung nanti ada yang nangis satu, nggak sengaja semua. Saya tidak bermaksud. Saya tahu itu tidak baik. Tapi saya tidak bisa. Sampai 3 hari saya bertekad. 3 hari, saudara. Ya, kalau belajar saya bisa bertekad. Belajar bisa. Mau dapat nilai bisa. Tapi mengenai dosa, saudara. Berapapun IQ kita, nggak bisa, saudara sekali. Akhirnya setelah saya berubah, nah keluarga saya mulai lihat. Satu persatu. Mereka mulai percaya Tuhan Yesus. Ya, sampai terakhir, papa saya yang paling sulit, saudara. Papa saya. Ya, kalau mama saya menerima Tuhan tahun 78, mama saya sekarang sudah pulang ke sorga. 78 dia pertama kali menerima Tuhan Yesus. Nah, itu kita sebelumnya kita melawan Allah, walaupun di sini kalimatnya keras, musuh Allah. Jadi kita perlu pendamaian. Sebelum itu kita selalu berjalan sendiri. Nah, yang kedua, saudara, yang kita bersyukur adalah Allah bertindak di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pendamaian. Untuk melakukan pendamaian. Nah, sebetulnya pengertian pendamaian itu, saudara-saudara, saya dengan singkat saja di sini memberikan. Pengertian pendamaian itu adalah dengan singkat establishing harmony between existing parties. Jadi bagaimana, kata kuncinya adalah establishing harmony. Jadi supaya bagaimana ini yang kedua yang bertentangan, yang kita adalah musuh Allah.
Kita orang berdosa. Pada waktu kita berdosa, kita musuh-musuh Allah. Kita melawan kehendak Tuhan. Kita melawan firman Tuhan. Kita melawan kemuliaan Tuhan. Kita melawan kehendak Tuhan. Nah, itu saudara definisi dosa tadi, yang itu dari Alkitab ya, dengan paling sedikit ada 4 atau 5 definisi. Nah, bagaimana ini bisa didamaikan? Yang perlu damai kita, saudara. Nah, tadi di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, itu terkenal sekali. Kalau Billy Graham mengatakan, peace with God. Berdamailah dengan Allah. Nah, kata berdamailah dengan Allah, tadi disinggung di dalam ayat yang ke-11, to reconcile. Berdamai, itu adalah to put an end to hostility. Mengakhiri permusuhan kita. Nah, bagaimana kita bisa? Kita tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya. Sola gratia. Sehingga kita bisa diselamatkan. Sehingga Tuhan Yesus walaupun kita melawan dia, tapi dengan kasihnya, dia terus bekerja. Sampai akhirnya saudara kita tidak bisa lari lagi. Tidak bisa lari lagi. Akhirnya kita membuka hati menerima Tuhan. Itulah titik balik. Nah saudara, hari ini, bagaimanakah kita mau berdamai dengan Allah? Bagaimanakah kita bisa berdamai nanti dengan keluarga kita? Bagaimana kita bisa berdamai semua orang? Titik baliknya adalah pendamaian dengan Allah. Itu dasar semua pendamaian. Dengan diri kita sendiri, dengan sesama. Nah bersyukur saudara sekalian, Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus. Allah bertindak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, disitulah kita boleh mengalami pendamaian dengan Allah. Dan yang ketiga saudara-saudara sekalian, itu di dalam Roma pasal 5 ayat yang 11 tadi kita sudah baca. Di dalam menerima Kristus, manusia mengalami perubahan rohani, perubahan spiritual, sebenarnya lebih tepatnya perubahan hidup, menghasilkan perubahan sikap bermusuhan berdosa terhadap Allah, menjadikan manusia mengasihi dan bersukacita dalam Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, tandanya apa saudara? Paling sederhananya adalah kita ada semacam sukacita pada waktu mendengar berita keselamatan. Nah, saya mau tanya hari ini saudara ya. Saudara ada merasa nggak pada waktu mendengar percaya Tuhan Yesus selamat, dilahirkan baru selamat? Nah, adakah engkau ingat? Wah, saya ingat saya. Nah, kalau hari ini misalnya saudara sekalian ya, saya biasa kalau di kelas katekisasi suka membagikan kertas. Ya, tuliskan apa arti Tuhan Yesus bagimu. Jadi sudah dengar banyak, sekarang apa arti Tuhan Yesus bagimu? Ya ini karena di kebaktian ya, biasa kalau di kelas saya suka tanya, ayo satu orang, ya. Nah tadi kalau Ibu Feni yang menyanyi tadi, dia udah mengabarkan dengan lagunya tadi dia nyanyikan, ya. Arti Tuhan Yesus apa tadi ya tadi. Nah saudara-saudara sekalian, apakah pada waktu kita diminta itu ada semacam sukacita? Kau merasa, wah, kalau ada saudara, puji Tuhan. Nah, supaya gampang ya saya nggak usah nanya. Saudara sekarang lihat kiri kanan sebentar, ya. Saudara katakan dengan satu, adakah sukacita keselamatan? Nah, saudara tanya, adakah sukacita keselamatan? Dengan kiri kanan aja, ya. Ada nggak? Lihat matanya, saudara ya. Di matanya apakah ada anugerah itu? Ya ini sederhana, saudara. Betul sederhana. Ya, di matanya Anda lihat, di matanya apakah ada sukacita? Ada semacam gambaran sukacita. Nah ini dikatakan sebetulnya saya kenapa mengutip ini, saudara, seorang pengkhotbah televisi ya, Ted Winter, ya, Terry Winter. Nah Terry Winter ini saudara, dia singkat sekali renungannya itu tiap kali kalau di televisi. Saya jarang lihat ya saudara, karena dalam kesempatan sangat jarang. Tapi satu kali saya lihat, wah ini Terry Winter lumayan ini. Acara TV-nya hanya 12 menit saudara. Tapi tiap kali dia selalu mengatakan, apa tandanya? Selalu singgung sukacita, sukacita keselamatan. Nah, ini kalau ada saudara, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada, ya kita tentu bisa ketawa, kita tentu bisa, wah sepertinya ada. Maka saudara, itu akhirnya kita belum sungguh-sungguh mengalami. Tapi kalau ada saudara tadi dikatakan, mengasihi dan sukacita, menjadikan manusia mengasihi dan sukacita dalam Allah, melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang terjadi saudara. Nah setelah itu saudara sekalian, setelah 3 poin ini, nah ini tadi ayat yang kalau kita baca itu ada kesejajaran antara dibenarkan oleh Allah, ayat yang ke-9, dengan ayat yang ke-10. Kalau ayat 9 memakai kata justified, dibenarkan. Ayat yang ke-10, reconcile, didamaikan. Di dalam ayat yang ke-9 memakai kata by his blood, dengan darahnya. Kalau di dalam ayat yang ke-10 melalui kematian anaknya. Ya. Nah, tapi kata yang terakhirnya sama, shall we be saved. Kita diselamatkan. Shall we be saved, kita diselamatkan. Jadi pada waktu kita dibenarkan bukan karena Anda dan saya benar saudara, tetapi Yesus Kristus yang menanggung di atas kayu salib.
Itulah sebab kita merasa, ya Tuhan saya tidak layak. Tidak bisa kita menggantikan menebus diri kita sendiri. Karena kita semua adalah orang berdosa. Kita semua musuh Allah. Nah, kecuali saudara pada saat itu, hanya Allah yang bisa mendamaikan kita dengan dirinya. Karena itu seperti disebutnya perjanjian, tapi bukan perjanjian, Allah yang berinisiatif lebih dulu. Nah, di sini saudara, saya sering mengutip satu kesaksian, satu cuplikan sejati dari, nah ini ada kisah saudara ya, kisah yang betul-betul bagaimana kalau Tuhan bekerja, itu luar biasa. Ada satu orang saudara, nah orang ini dia seorang yang cukup jenius di dalam hidupnya. Dia orang sekolahnya pintar sekali saudara, jenius dia. Nah tetapi dia ada satu kekurangan saudara. Apa kekurangannya dia? Yaitu dia orangnya tuh skill people-nya kurang, saudara. Bergaul dengan orang lain kurang. Dia selalu kalau ada ketemu dengan orang baru, dia tegang saudara. Dia tegang, dia langsung merasa terancam insecure begitu ya. Tapi dia jadi ketua senat ini di universitasnya. Karena dia begitu pandai, begitu hebat ya. Bisa jadi ketua senat ya, senat mahasiswa. Nah, dia mengatakan kalau ketemu orang baru dia merasa tidak aman tadi, dia pokoknya dia tidak menyukai, dia membenci banyak hal di dalam hidup ini. Heran ya, orang yang begitu jenius, begitu pintar, tapi bisa membenci banyak hal dalam hidup ini. Tapi dia bilang satu hal yang paling saya benci dalam hidup ini, lebih dari semua hal, itu adalah ayah saya, papa. Ya heran ya, banyak kan kalau saya mendengar orang yang benci ibu jarang ya, biasanya ibu-ibu semua dikasih ibu-ibu ya. Nah, harus ketemu membenci papa ini, kita papa-papa berat ini Pak. Ya menjadi papa itu saya mengalami dalam membimbing itu berapa kali saudara. Ada anak-anak perempuan itu benci papanya. Sampai yang ikut katekisasi nggak lulus-lulus. Ya ada seorang anak perempuan saudara kalau ingat ini, dia singkatnya saudara, dia putus dengan pacarnya. Ya, putus dengan pacarnya, tapi tiba-tiba saya dapat telepon ini dari polisi ya di Kanada waktu itu saudara. Saya nggak akan lupa seumur hidup. Dapat telepon dari polisi, Pastor Gideon, you need to come here. Ya, datang ke sini karena ada seorang jemaat Indonesia ini yang kami polisi ditelepon. Nah kalau dulu di telepon itu ada 3 yang datang saudara. Polisi datang, ambulans datang, fire department 911 itu datang kebakaran. Kalau sekarang sudah berubah karena kalau ada telepon salah, kalau 3 datang dia akan tanya yang mana. Tapi kalau sampai 3 datang saudara, kita harus bayar kalau sekarang. Kita harus mengatakan keperluan yang mana ya. Nah waktu itu 3 datang. Nah akhirnya saya datang saudara, waktu saya datang itu ada polisi wanita badannya besar saudara. Dia sedang menggedor satu pintu, dia ada dobrak itu. Nah di dalam itu ada jemaat saya saudara itu. Jemaat saya yang gitu. Di sampingnya ada boneka beruang besar, kita kaget, ternyata itu boneka besar sekali saudara bonekanya. Nah singkat cerita, akhirnya kenapa dia begitu? Nah waktu itu terus terang saudara, saya bersama Ibu Yohana menampung dia 2 minggu ya di rumah. Di rumah saya selalu ada tempat saudara ya untuk orang yang bermasalah ataupun untuk hamba-hamba Tuhan yang datang, saya selalu ada satu tempat. Nah jadi waktu di sana, nah ternyata saudara akarnya satu, ya dia benci papanya, ya dan dia putus pacar langsung nggak kuat saudara. Putus pacarnya itu simpel sekali, gara-gara mobil baru pacarnya itu mereka sedang ada seperti semacam potluck gitu ya. Potluck itu makan perjamuan kasih, semua biasanya bawa-bawa sendiri saudara ya. Nah lalu itu ada bumbu sate tumpah di mobilnya. Hanya karena bumbu sate tumpah bisa putus saudara. Ya, hanya bumbu sate, mobil baru bertengkar putus. Dan putus langsung dia lampu dimatiin semua saudara. Dan saudari ini ikut katekisasi 3 kali, tidak lulus saudara. Ya. Nah kali ini setelah ada masalah ini, kita tangani 2 minggu. Akhirnya dia, ya singkatnya kita bawa dia menerima Tuhan Yesus. Setelah menerima Tuhan Yesus, akhirnya nanti 1 kali lagi, yang ketiga dia ikut katekisasi lagi. Kali ini berhasil saudara. Ya waktu itu dia sayang, jadi program S1-nya gagal dia, jadi dia nyambil diploma, anak perempuan ya. Perempuan diambil diploma dan dia pulang ke Indonesia sudah terima Tuhan Yesus saudara. Nah, saya waktu itu kenapa 3 kali ya. Jadi itu kadang-kadang kalau kita mengajar katekisasi itu kalau dia belum terima, belum tentu karena kita ngajarnya saudara ya. Bersyukur ya. Seperti murid Tuhan Yesus ada 12, ada 1 Yudas kan. Ya, kalau Pak Tong suka bilang, wah itu menghibur kita. Ya, jadi bukan karena pengajaran, bukan karena gurunya teragung Tuhan Yesus kan. Ya, tetapi itu karena dia anak binasa. Oh serem kalau dengan kalimat ini ya. Yudas disebut anak binasa dalam Yohanes 17 ayat 12. Gurunya begitu agung, Tuhan Yesus sendiri. 12 murid, 11 terima Tuhan Yesus. Yudas tidak saudara. Petrus juga tidak sempurna. Petrus 3 kali menyangkal. Tapi Petrus bertobat. Yudas tidak.
Dia jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, dia buang, dia gantung diri. Dia cuma nyesal, dia merasa salah. Itu hanya bersifat umum, saudara. Nah, hari ini kita bersifat dengan khusus. Nah, pada waktu itu orang ini, saudara ya, yang tadi saya ceritakan, dia benci papanya. Dan diceritakan kenapa dia benci papanya. Ternyata kita baru tahu papanya itu, maaf saudara, seorang pemabuk. Dia katakan, kalau saudara tahu, dia hidup di kota kecil di Amerika. Jadi kalau papanya pemabuk, dia kata semua orang sekampung tahu, sekota tahu. Ya, jadi kalau ada orang keluar dari pub, tempat minum, terhuyung-huyung begitu. Ya. Nah, itu pasti papa saya. Semua orang ketawa. Saya juga ketawa, dia bilang. Tapi hati saya sakit. Malu sekali. Nah, singkatnya saudara diceritakan kalau misalnya papanya lagi mabuk itu, maafkan saudara, itu terjadi kekerasan. Ibunya, mamanya itu seringkali dijambak rambutnya. Terjadi kekerasan. Sampai baru stop berhenti kalau ibunya masuk ke peternakan, ke kandang banyak kuda-kuda di situ. Baru ibunya berhenti. Nah, sehingga mereka tuh kalau kedatangan saudara atau tamu dari luar kota, biasanya kalau menjelang weekend itu kan, itu papanya, maaf saudara ya, diikat dulu saudara. Ini betul, papanya diikat. Mobil ini ditaruh dekat peternakan, supaya nanti kalau tamu datang, mana papanya? Oh, sedang pergi, padahal takut mabuk saudara. Ya. Sampai akhirnya orang ini saudara, dia bertemu dengan seorang saudari. Ya, saudari ini dia dikenal sebagai seorang Kristen. Ini di kampus ini ketemunya, di kampus ya. Nah, dia lihat wanita ini ada sukacitanya. Ada satu sukacita yang berbeda. Nah, lalu karena dia ketua senat kan, dia deketin. Kamu gimana sih? Kamu kok agak lain ini? Lainnya kamu kelihatan sukacita. Terus saudari ini bilang, saya menerima Tuhan Yesus. Oh, kamu Kristen? Saya nggak suka dengan kekristenan, saya nggak suka dengan gereja. Terus saudari ini bilang, bukan, saya nggak bilang gereja, saya bilang Tuhan Yesus. Apa bedanya? Dia bilang. Singkat cerita saudara, akhirnya pemuda ini yang ketua senat ini, yang jenius ini, dia menerima Tuhan Yesus. Nah, yang menarik saudara, waktu dia ceritakan 5 bulan setelah dia menerima Tuhan Yesus. Nah, kenapa ini dia ceritakan saudara? Ternyata dia mengalami mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan, lalu dia harus digips. Dia harus pulang ke rumah keluarganya. Jadi dia digips, dia harus digips pulang ke rumah keluarganya. Nah, dia ketemu papanya saudara. Papanya yang dia paling tidak suka, papanya yang bikin malu, papanya yang dia sangat benci sekali. Tapi dia bilang, heran ya, setelah saya menerima Tuhan Yesus 5 bulan sebelumnya, hati saya itu dipenuhi oleh kasih Kristus. Ada satu kapasitas, saya bisa melihat papa saya bisa mengasihi dia. Dulu kalau saya lihat, benci. Sekarang dia bisa mengasihi papanya saudara. Bisa melihat mata papanya, dulu udah bisa lihat. Dulu sudah marah kalau lihat papanya sudah muak dan sebagainya. Nah, akhirnya waktu dia istirahat di kamar, papanya datang saudara. Ini kalimat saudara luar biasa. Papanya mengatakan, nak, kenapa kok kamu bisa bersikap baik kepada papamu yang seperti ini? Nah, anak ini mulai menjawab saudara. Papa, 6 bulan yang lalu saya menghina papa, menghina kamu. Tetapi setelah saya mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saya menemukan satu kapasitas untuk mengasihi dan menerima, bukan hanya papa, semua orang. Dulu saya dengan orang yang bisa terima. Ya, kalimat dia mengatakan, Dad, I let Christ come into my life. I found the capacity to love and to accept not only you, but other people just the way they are. Ini bagus. Dia mulai bisa menerima orang lain. Waktu dia berdamai dengan Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus, dia bisa berdamai dengan orang lain. Saudara. Dia rekonsiliasi dengan Tuhan Yesus. Dia bisa damai dengan orang lain, dengan papanya. Papanya waktu mendengar ini, saudara, Anda percaya 45 menit papa dan anak diem. Papanya diem. Akhirnya setelah 45 menit papanya mengatakan gini, Son, if God can do in my life what I have seen him do in yours, then I want to give him the opportunity. Anakku, kalau saya melihat apa yang dia lakukan di dalam hidupmu, kalau begitu saya mau mengizinkan dia ubah hidup saya. Saya mau memberikan dia kesempatan melakukannya dalam diri saya. Dan pada saat itu papanya menerima Tuhan Yesus. Sudah mengharukan. Anda tahu ini riwayatnya siapa? Ini riwayatnya Josh McDowell. Josh McDowell itu terkenal seorang apologis Kristen. Ya, seorang apologis Kristen yang dikenal dengan bukunya The Evidence That Demand a Verdict. Satu bukti yang memerlukan keputusan. Dan dia mengalami papanya sendiri. Nah,
Dulu saya kaget waktu baca riwayatnya Josh McDowell, kok begini dulu riwayatnya. Anda boleh baca di dalam bukunya, singkatannya. Ada buku kecilnya yang berjudul More Than a Carpenter. Lebih dari Tuhan Yesus, lebih dari tukang kayu. Ada baca riwayat pertobatannya dia. Sangat mengharukan, saudara. Jadi pada waktu kita berdamai dengan orang-orang yang dengan Allah, maka kita bisa berdamai, punya kekuatan kasih untuk bisa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan cepat, saudara. Next. Nah, saudara, kedua yang besar, karena Kristus, relasi yang lain yang rusak dipulihkan. Nah, itu ayatnya, saudara, Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Ada 3 poin di situ. Yang pertama, salib Kristus meletakkan dasar rekonsiliasi. Salib Kristus meletakkan dasar pemulihan relasi antar pribadi. Yang kedua, manusia memiliki kecenderungan membentuk grup dengan mencari yang like us, yang seperti kita, mirip. Ya, semua orang kan, saudara, sekarang ada grup-grup ya. Biasanya grupnya itu ada grup TMK, ya, grup teman masa kecil, ya, itu ada gitu, saudara, ya. Nanti ada grup sekolah di mana, ada grup Loyola karena dulu pernah sekolah di Loyola, ya. Ada grup pernah kuliah di universitas. Nah, kita akan baca dulu, saudara, 4 ayat ini ya. Efesus pasal 2, kita lihat, saudara, sebelum kita selesaikan. Efesus pasal 2, di dalam ayatnya yang ke-13, 14, 16, 18. Ini ayat yang menjadi dasar ya, nanti Anda boleh baca lengkap dari 11 sampai dengan 20. Kita baca ayat 13, 14 ya. Mari sama-sama kita baca Efesus pasal 2, 13, 14, lalu 16 sampai 18. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 2 ayat 13, 14. 1, 2, 3. Tetapi kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 16 sampai 18. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, saudara sekalian, jadi sekali lagi tadi Tuhan Yesus merobohkan tembok. Ya. Jadi pertama salib Kristus, oleh salib Kristus. Yang kedua, saudara, tadi memang dikatakan kita ada 2 pihak. Nah, zaman itu juga begitu, ada pemisahan, saudara ya. Ada yang Yahudi, ada yang non Yahudi dan sebagainya di dalam gereja. Ya. Nah, akhirnya saudara dikatakan, dan di dalam dunia sekarang juga begitu, kita punya kelompok kita sendiri yang like us, tidak sama dengan them, dengan mereka. Ada yang dengan color, dengan warna kulit, ada yang status sosial, ada yang dengan latar belakang kekayaan dan sebagainya. Kita punya kelompok sendiri, saudara. Tapi Kristus merobohkan tembok pemisah itu. Pada zaman itu antara orang Kristen Yahudi dan non Yahudi, ya. Yang akhirnya tembok pemisah itu dirobohkan. Nah, poin yang kita simpulkan di sini, saudara, dengan mengerti apa yang telah Kristus lakukan bagi kita sudah menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen. Seorang Kristen bertanggung jawab untuk hidup harmonis dengan sesama dan menjadi yang berinisiatif mencari pemulihan. Nah, ini yang repot, saudara, ini yang berat ini, ya. Pada waktu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, nah itu sejak itu, saudara, saya mulai ada kehidupan yang mulai berubah. Nah, tapi yang paling sulit apa, saudara? Dulu kan saya hidupnya mengalir saja begitu ya, dengan segala sifat yang ada dan berkali-kali mau berusaha melakukan yang baik, gagal. Nah, sekarang mulai ada kekuatan, mulai ada kapasitas. Nah, tetapi terbalik sekarang. Nah, kakak saya yang ganggu saya, saudara. Dia datang ya. Satu kali dia bilang, "Kamu Kristen?" Nah, dia cubit saya di sini, saudara. Saya cubit ya. Ya, cubit. Aduh, sakit. Ya kan, orang Kristen tampar pipi kanan kasih pipi kiri, dia bilang nggak boleh balas. Dulu saya balas, saudara. Ini benar-benar nggak boleh ini, aduh. Saya mau balas, saudara, tapi oh ya nggak boleh ini. Nah, itu berat, saudara. Sampai saya mau hampir berdarah di sini. Saya diam aja, saudara. Ya. Nah, cici saya sekali-kali ke gereja, tapi dia belum terima Tuhan Yesus. Malah kalau ke gereja dia bilang begini, kalau ke gereja nggak enak. Kalau pendeta khotbah nanti bilang kita orang berdosa, orang berdosa. Jadi kita tadi yang rasa nggak dosa, jadi dosa begitu dia bilang. Malah kalau khotbahnya nggak bagus, saya ngantuk, betul-betul dosa, dia bilang begitu, saudara. Ini Kak Cici saya bilang begitu. Ya. Nah,
Sampai akhirnya saudara, ya waktu itu singkat cerita, saya harus berangkat ke Kanada. Ya. Nah, tapi dia pengen ikut kelas katekisasi saya, saudara. Nah, rumahnya dia tuh di Sunter. Kakak saya dulu rumahnya di Sunter, saudara ya, dekat Kelapa Gading, saudara, Kelapa Gading. Nah, saya itu dulu katekisasi di Greenfield. Nah, zaman dulu kan jalanan masih repot itu. Dia nggak berapa bisa nyetir, saudara ya. Jadi dia katekisasi saya diadakannya tuh hari Minggu. Ya. Dia pengen ikut. Dia bilang, Cici nggak usah ikut, ke saya jauh. Dari Sunter, dari Kelapa Gading ke Greenfield, ke Tanjung Duren tuh jauh, Cici. Dia nyetirnya kadang-kadang suka nabrak-nabrak gitu, saudara ya. Udahlah Cici, kamu ikut yang di gereja yang dekat sini. Dia bilang, enggak, saya jahat sama kamu. Saya harus ikut katekisasi kamu. Wah gitu, saudara, ini benar-benar. Wah, saya bilang, ya Tuhan, untung juga nih. Kita kadang-kadang menderita buat Tuhan, saudara ya. Tapi dia pengen ikut kelas saya sebelum saya berangkat ke Kanada. Akhirnya dia bertobat, saudara. Ya, sekarang dia ada di Australia. Dia sering ke gereja dan dia bilang, kalau sekarang apa perkataan dia? Ke gereja enak, dia bilang. Sebab kalau kita dosa, kita suka lupa di dunia ini. Kalau ke gereja ditegur-tegur kita, wah terima kasih Tuhan. Itu jadi terbalik kan ya. Kalau dulu ditegur-tegur dia tersinggung. Tapi setelah dia menerima Tuhan Yesus, ditegur dia sukacita. Maka tadi saya katakan ya, apakah di hati kita ada semacam sukacita pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Nah, setelah itu saudara, ini yang tanggung jawab kita nih. Karena Kristus, relasi yang lain yang rusak dipulihkan, maka kita bertanggung jawab, saudara. Yaitu di sini ada kalimat yang berat itu, mencari, berinisiatif, mencari pemulihan. Jadi kita mau berdamai dengan orang yang jahat dengan kita, yang memusuhi kita. Bagaimana caranya, saudara? Nah, itu yang terakhir ini, sebagai aplikasi. Karena Kristus, relasi yang lain tadi, tembok pemisah sudah dari Tuhan bereskan. Nah, bagaimana saya melakukannya? Nah, ini 5 steps of forgiveness. Nah, ini biasa saya singgung, saudara, di dalam ceramah keluarga, ya. Saudara tahu bagaimana supaya kita bisa mempertahankan, nah ini suami istri ya, romance. Itu dikatakan ada 3, saudara. Kesatu itu respect, yang menghargai. Kita seringkali tidak menghargai pasangan kita atau orang tua kita ataupun saudara kita yang mengasihi kita. Kita take it for granted. Jadi pada waktu kita mulai menghargai, ya, mulai menghargai. Nah lalu yang kedua apa, saudara? Kalau mau menjaga kasih yang tetap membara, yang kedua itu romance. Romance itu apa, saudara? Sederhanakan, romance itu adalah emosi cinta. Ya, itu dalam keluarga. Nah, saya suka mengatakan kalau dalam kelas pranikah, tolong ya, nah, hari ini nih suami istri masih suka berduaan enggak? Ya, jadi saya suka mengajarkan, ayo paling sedikit seminggu sekali, ya, pergi berdua, ya. Kalau saya dengan semu saya sudah biasa ambil 1 kali paling sedikit, lalu dalam pelayanan gereja itu biasanya kita bisa nyalan, karena sore itu di gereja banyak acara, ya berdua ngomong-ngomong dan sebagainya. Ya, jadi harus menjaga itu, saudara ya. Nah, caranya apalagi, saudara? Itu melihat hal-hal yang romantis. Ya, saya seringkali kalau semua dia bilang mau lihat ini yang romantis, oke, saya temenin, ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa, saudara? Bagaimana menjaga cinta tetap membara. Nah, ini dihubungkan dengan perdamaian dengan keluarga. Yang ketiga itu adalah forgiveness, saudara. Pengampunan. Nah, bagaimana bisa mengampuni? Tadi kita sudah katakan, kalau kita sudah menerima pengampunan dari Allah, kita sudah menerima pengampunan dari Allah, masa kita tidak mau mengampuni? Ya. Nah, langkahnya 5 ini, saudara ya, dengan sederhananya saya Nah, jadi kalau tadi 3 cara untuk bisa menjaga romantis atau cinta yang membara, ada 3 ya. Tadi yang ketiganya adalah pengampunan. Nah, 5 langkah pengampunan. Pertama, mengasihi. Nah, bagaimana bisa mengasihi, saudara? Tidak ada jalan lain. Kita harus sudah menerima kasih Kristus. Kalau tidak bisa, saudara. Nah, yang kedua, humble yourself. Rendahkan dirimu. Wah, ini tidak mudah. Kadang-kadang dia yang salah kok. Ya. Yang ketiga, be willing to suffer. Siap menderita. Waktu apalagi kalau tidak salah, saudara, ya kita menderita kesalahannya. Yang keempat, invite reconciliation. Kita membuka pintu-pintu untuk dia datang. Walaupun kadang-kadang dia belum mau datang, saudara. Nah, saya sering dapat pertanyaan dari jemaat ini. Pak Gideon, apakah kalau misalnya ya dia yang salah, kita datang sama dia, kita yang minta maaf, boleh nggak, saudara begitu? Padahal dia yang salah, boleh nggak ini? Ya, dia yang salah, tapi kita yang minta maaf duluan. Ya, kalau Pak James saya bilang nggak boleh, Pak. Nanti kalau bilang maaf itu berarti kamu salah itu. Ya, nah, saudara, Francis Schaeffer bilang nggak boleh itu, jangan, kita nggak boleh begitu, itu salah, saudara ya. Dia yang salah, kita datang minta maaf, jadi bingung. Kamu memang salah, makanya kamu minta maaf. Jangan, saudara. Tapi kita membuka pintu-pintu. Ya, jadi invite reconciliation itu artinya kita membuka pintu-pintu muka. Tapi bukan kita nggak salah lalu, oh saya minta maaf ya sama. Itu banyak jemaat bilang begitu, Pak Gideon kita minta maaf duluan. Nanti diajarkan ada satu orang caranya saya minta maaf dulu. Jadi dia bingung loh, yang salah siapa ini?
Dia bilang, oh iya betul, kamu yang salah. Salah dia, saudara. Nah, Francis Schaeffer mengatakan, jangan, itu salah. Kita tetap yang benar kita katakan benar, yang salah kita salah. Nah, tetapi kita penuh anugerah. Nah, ini yang jadi siap. Jadi yang kelima, maafkan. Nah, saya sering dapat pertanyaan, Pak, kalau dia belum datang, nggak apa-apa. Hati kita sudah siap untuk memaafkan, untuk mengampuni, karena Tuhan sudah ampuni saya. Walaupun dia belum datang, nah, kita cari cara. Artinya membuka pintu-pintu. Kan kalau dulu kalau saudara nggak suka sama seorang, baik kalau ketemu sama dia gimana? Buang muka biasanya kan saudara. Nah sekarang kita mulai tidak buang muka. Tapi tadi Josh McDowell, dia lihat mata papanya. Papanya bingung. Loh kenapa kamu dulu benci saya? Dulu nggak suka saya. Dulu muak terhadap saya karena saya pemabuk. Anakku, bagaimana kau bisa melakukan seperti ini? Anaknya mulai cerita. 6 bulan yang lalu saya benci papa. Setelah saya terima Tuhan Yesus, ada kekuatan kasih. Sampai papanya bilang, kalau begitu, kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam dirimu, saya mau beri dia kesempatan. 45 menit kemudian dia menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terus sekalian, biarlah pendamaian kita dengan Allah membuka diri kita untuk mengampuni suami istri, sehingga roman itu boleh kembali tumbuh. Dengan keluarga, dengan tadi kesaksian dari Josh McDowell, ayah dan anak. Dan juga tadi saya kesaksian yang di Kanada, setelah dia menerima Tuhan Yesus, katekisasinya lulus, saudara. Puji Tuhan, dia sebelum pulang ya, walaupun kali dia S1 nggak dapat, sudah dapatnya diploma, tapi dia sudah terima Tuhan Yesus. Saudara sekalian, itu adalah doa Bapa kami yang mengatakan, forgive us our debts, as we also have been forgiven our debt, we have forgiven our debtors. Biar ampuni kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami. Dan kita akan baca saudara satu ayat dari Matius ya, pasal 5 ayat 23 dan 24. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama ayat ini. Bagaimana kita berkewajiban saudara aktif di dalam pendamaian. Sebenarnya kita baca bersama-sama ya, Matius pasalnya yang kelima ayat 23-24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah ini artinya apa saudara? Ini artinya kalau kita dalam ibadah ini, ya. Dalam ibadah biasanya ada satu doa pengakuan dosa ya, atau doa biasa bisa di doa awal. Itu sebenarnya disebutnya confession prayer. Jadi selain kita memuji Tuhan, ya, selain kita ada biasa mengaku dosa, saudara ya. Nah, lalu biasanya juga ada ayat petunjuk hidup baru dan seterusnya. Nah, jadi waktu kita datang di sini kita diingatkan saudara sekalian. Walaupun kita tentu bukan berarti saudara lagi mau ibadah, oh pulang dulu dah sekarang, bukan itu. Itu artinya saya udah memaafkan dia di sini juga di ibadah. Nah biasanya yang paling ketat tuh waktu perjamuan kudus, saudara. Ya, waktu perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ada 3 arti. Ya, arti pertama mengingat yang lalu. Yesus sudah mati di kayu salib. Yang kedua, mengingat yang sekarang. Apakah saya masih murid Tuhan Yesus? Saling mengasihi. Nah, di situ kita kan, nah kalau ini ayat ini mengatakan pada zaman itu kan ibadah dia bisa pulang mungkin ya, di sinagoge. Nah, kalau sekarang bukan berarti saudara, oh pulang dulu Pak Rudi, nanti semua pada pulang kebaktian baru balik lagi. Bukan begitu Pak Saudara. Tapi hati kita sudah memaafkan, sudah mengampuni. Walaupun jangan-jangan dia belum datang. Tadi saya sudah katakan, bukan berarti kita dibawa pulang. Kalau saudara mau pakai cara misalnya duluan ngomong juga boleh. Ya kan, karena tadi kan ada bilang, oh kita minta maaf duluan. Nah, saudara boleh minta maafnya karena tidak ngomong. Ya, bukan lalu bilang, oh saya salah. Bukan, kalau nggak salah jangan bilang salah. Nanti jadi kacau siapa yang benar gitu kan saudara. Kita ajak dia ngomong dulu. Buka pintu rekonsiliasi. Buka pintu pemulihan. Ya, jadi ajak ngomong dulu, menegur dulu. Ya. Nah, jadi kita sudah siap. Dan baru kita dalam ibadah itu plong rasanya. Dan pulang pasti diberkati saudara sekalian. Pasti diberkati. Ya. Dan ini saya juga jalankan. Sejak saya menerima Tuhan secara sungguh-sungguh, saya punya siap dengan hati, siap di dalam setiap ibadah mendapat berkat. Firman Tuhan dapat berkat. Siapapun yang berkhotbah, saya begitu saudara ya. Saya catat dan saya simpan di hati. Dapat berkat, pulang ada plong, ada sukacita. Nah saudara sekalian, terakhir saya mau ceritakan, ini juga kalau tadi mengenai
ayah dan anak. Nah kalau ini mengenai, ini satu masalah yang kompleks ya. Sebagai satu penutup saya ceritakan satu kisah yang luar biasa, saudara, kisah ini. Sebetulnya ada dua kisah, saudara. Satu ini adalah suami istri, ya ini seorang, nah ini saya ceritakan dulu yang ini ya. Ada satu kisah, saudara, ini namanya dari John dan Mary. Dia adalah pasangan hamba Tuhan muda. Ini terjadi di Wisconsin ya pada zaman itu ya, di USA Wisconsin. Mereka baru memiliki seorang bayi perempuan. Dan John punya satu otak yang cemerlang, ini hamba Tuhan muda yang cemerlang, saudara ya, dan menyukai buku-buku. Kerinduannya adalah membangun perpustakaan di daerah itu. Itu daerah pertanian pada saat itu. Dan dia sedang menunggu bantuan dari sekolah teologinya di New York. Ya. Dan Mary istrinya berusia 23 tahun. Seorang priang yang melihat keindahan alam pertanian di situ ya. Dia bisa menyanyi, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa aroma ladang membuat dia memuji Tuhan. Dia lihat burung-burung, pohon-pohon, bunga-bungaan, membuatnya bernyanyi. Namun Mary punya satu keinginan, saudara. Dia ingin sekali punya gaun yang baru, ya, untuk musim semi. Rupanya waktu itu kalau saya bayangkan ini musim dingin berarti, ya. Jadi masih winter, nanti mau masuk spring, ya. Dia mau pingin kalau spring boleh punya satu baju baru, ya. Biasa spring rupanya saudara mulai mekar, jadi mau baju baru, ya. Nah bajunya kebanyakan berwarna coklat dan hitam, dikatakan di situ, saudara, ya, yang dipakainya. Mary menabung sedikit demi sedikit dengan cermat. Sampai akhirnya ia mampu membeli sebuah lampu minyak, dia berikan lampu minyak dulu untuk John. Jadi pada saat itu mesti pakai lampu minyak, saudara, untuk John membaca buku. Dan selembar kain yang lembut. Lalu mulailah Mary menjahit, sambil bernyanyi dia menjahit. Sampai tiba musim semi, ya, jadi gaunnya sudah jadi nih dibayangkan. Di daerah yang baru, baru dibuka itu, saudara sekalian, itu sebuah ladang belantara. Ya kalau Anda, ini saudara ya, nggak tahu ya, saya dulu Ibu Yohana itu dia suka baca satu cerita itu ya, Little House in the Prairie. Saya belum pernah baca, saudara. Akhirnya saya pikir saya mau baca, kenapa ya kok ada kisah-kisah Little House in the Prairie. Saya lihat, saudara. Ya waktu itu pas nggak sengaja, dan ini nggak sengaja, saya mau lihat lagi, saudara. Ada satu film, ya, yang itu Little House in the Prairie. Nanti kalau nggak salah akan diputar bulan Juli, saudara, di Netflix. Ya. Saya di Iman tuh ada Cinema Sofia, ya. Nah, saudara sekalian. Jadi rupanya di kota kecil itu, Anda kalau baca kisah-kisah, wah mengharukan, saudara. Zaman dulu itu membuka hutan dan sebagainya. Saya bayangkan cerita ini ya. Jadi itu dia musim dingin yang panjang, itu orang-orang tidak peduli dengan perpustakaan. Ini pertanian ya, bagaimana si John suka perpustakaan ya. Dan pada waktu itu malah Mary merasa terasing, tapi Mary tetap bertumbuh walaupun di pertanian dia tetap bertumbuh ya. Dia mengasihi semua orang. Nah ketika Mary pada waktu musim semi akan datang, dia sedang mencoba gaun barunya. Dia tidak tahu bahwa John sedang kecewa. Karena John kecewa bantuannya nggak datang dari New York, dia marah dan harapannya tidak terpenuhi. Ya. Dia melihat Mary pakai baju baru ini. Langsung dia marah, saudara. Dia bilang, ini pemborosan. Seperti gunung berapi yang meletus, John meledak dengan kemarahan. Dia merobek-robek gaunnya Mary, dan John keluar. Malah dia masih marah-marah di luar, saudara, dengan sekitar. Nah, sebenarnya dia ingin melompat dari Wisconsin, dia pergi ke tempat perpustakaan di New York, gitu ya. Nah, Mary pada waktu dirobek gaunnya, saudara, dia terus merasa terpojok di sudut ruangan. Dia meraih babynya, dia punya baby tadi, saudara, perempuan. Tubuhnya bergetar karena takut oleh kemarahan si John itu, suaminya. Ia tidak dapat mengatakan apa-apa. Ia merasa kosong dan rindu pada ibunya, pada mamanya. Ya. Satu-satunya keinginannya adalah pulang ke rumah mama. Ia melipat gaunnya yang barunya yang sudah sobek itu, dia masukkan ke dalam satu box kecil. Dan dia kembali mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tapi sejak itu tidak ada lagi suara Mary yang merdu, yang suka bernyanyi, sudah nggak ada. Dia sakit hatinya, saudara. Seakan semua telah ditelan oleh kesedihan dan kepahitannya. Sewaktu pendeta senior berkunjung ke gerejanya, Mary berharap bisa berkonsultasi, sempat bicara dengan pendeta senior dari sinode. Ya. Ia ingin meninggalkan John dan kembali kepada mamanya. Hari Minggu itu pendeta Hansen, si pendeta yang datang itu pendeta Hansen, berkhotbah tentang mengampuni, forgiveness. Dan khotbahnya dikutip di sini, saudara, pengampunan bukan soal pilihan, bukan pilihan. Tetapi kemauan dan tindakan tegas
adalah tanda ketaatan kepada perintah Allah. Setelah itu barulah kita merasakan kedamaian. Ketika kita menyerahkan segala luka hati kita dan kekecewaan kita kepada Tuhan, kepada Allah yang akan mencurahkan kasih dan belas kasihannya, sehingga pemulihan akan terjadi. Saat Anda mengampuni, Anda harus menghancurkan bukti yang Anda miliki. Dan ingatlah untuk tetap mengasihi. Wah, kalimat ini cuplikan khotbah ini, saudara ya. Pengampunan bukan pilihan, tetapi kemauan dan tindakan tegas adalah tanda ketaatan kepada perintah Allah. Setelah itu barulah kita akan merasakan kedamaian. Ketika kita menyerahkan segala luka hati dan kekecewaan kepadanya, kepada Allah, Allah akan mencurahkan kasih dan belas kasihan, sehingga pemulihan akan terjadi. Saat Anda mengampuni, Anda harus menghancurkan bukti yang Anda miliki. Dan ingatlah untuk mengasihi. Mary waktu mendengar itu dia memeluk babynya dengan erat. Air matanya bercucuran. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia akan mentaati Allah. Ia mengambil gaun yang sobek itu. Ini bayangkan dia pulang dari gereja, dia ambil gaun yang ditaruh di dalam box kecilnya itu. Dan membawanya ke perapian. Ya, ke payung, ke tempat api itu perapian. Dan dalam hatinya ia berkata, aku memaafkan John. Sewaktu ia hendak membakar gaun yang sudah sobek itu, dia akan bakar. Tiba-tiba John muncul di belakangnya dan bertanya, Mary, apa yang sedang kau lakukan? Dengan menangis Mary menjawab, aku menghancurkan buktinya. Lalu John pun teringat. John ingat dia pernah merobek gaun itu. Dengan wajah yang pucat John berkata, maafkan aku Mary. Sejak itu kembali tawa dan nyanyian Mary kembali terdengar. 58 tahun kemudian, ketika John dipanggil Tuhan pulang, Mary sangat kehilangan John. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat malaikat mendatanginya, mengatakan, datanglah, kita akan mengadakan pesta. Di tangan malaikat itu, di tangan para malaikat itu tampak sebuah gaun yang begitu indah yang dipersiapkan untuknya. Ya, kalau 58 tahun kemudian berarti Mary umur 71, saudara ya, waktu itu umur 23. Saudara sekalian, biarlah hari ini pada waktu kita bicara reconciliation with God, pemulihan relasi dengan Allah, harusnya menghasilkan pemulihan relasi dengan semua relasi yang lain. Maukah pada hari ini saudara, kita menjalankan firman Tuhan dengan 5 langkah pengampunan? Kasih. Ada tidak bisa lain, menerima kasih dari Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri kita. Dan mau, memang ada sakit, pasti Mary tadi sakit dia, tapi dia mau mengampuni. Be willing to suffer and invite reconciliation. Jadi dia bakar itu buktinya. Dan pada waktu itu apa terjadi saudara? Kita mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Nyanyi lagi. Ya, saya tanya hari ini di rumah ada nyanyian enggak saudara? Tolong ya perbaiki hubungan. Tadi kalau saya bayangkan Josh McDowell juga demikian. Amin. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sudahkah kita diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus, dengan darahnya kita boleh dibenarkan. Dan sudahkah kita setelah diperdamaikan dengan Allah, kita diperdamaikan dengan yang lain, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri kita, pasangan kita, suami kita. Marilah kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, saudara, kita bertekad di hadapan Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ada hal yang kita harus hancurkan, ya kita selalu simpan itu, bukti-bukti itu. Mari kita mohon ampun Tuhan, aku mau mengampuni. Saya akan minta Pendeta Rudi maju ke depan memimpin doa di dalam doa penggembaraan. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, ini bukan hal yang mudah, tetapi kami membutuhkan anugerah daripada Tuhan, kemampuan dan Tuhan yang memampukan kami
untuk kami boleh membuka hati kami dan membuka kesempatan demi kesempatan. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang sudah menebus dosa kami, Tuhan juga yang sudah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan biarlah apa yang sudah kami dapatkan dan kami rasakan ini pun boleh kami taruh dan kami terapkan itu di dalam kehidupan kami, di dalam relasi kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman ini. Tuhan, tolong kami, mampukan di dalam ketidakmampuan kami Tuhan, untuk kami mentaati apa yang Tuhan ingin kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.